Selamat pagi semuanya, gimana nih keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Harapannya sebelum mulai kita pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian mulailah dengan doa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, walaupun kegiatan pembelajaran kita berjalan secara daring, yang pasti banyak sekali kendala yang kita hadapi, tapi besar harapan ibu kalian dapat berusaha untuk bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, untuk minggu ini ya kita masih tetap dengan materi sebelumnya, yaitu jarak antar titik pada ruang. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus dalam pembahasan tugas kita pada minggu lalu, yang pasti dengan tujuan bahwa dengan nanti materi pertemuan ini kalian bisa lebih memahami terkait materi jarak antar titik pada ruang, sehingga nanti lebih mudah untuk melanjutkan materi selanjutnya seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal kita, yang perlu lagi Ibu tekankan kembali di sini yaitu pengertian jarak titik ke titik, di mana jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan ya titik-titik tersebut. Ya, ingat, terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, misal kita punya suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan diagonal bidang BD ya. Nah, misal kita ditanya nih jarak titik A ke titik D ya, jarak titik A ke titik D. Nah, banyak ya, ada beberapa ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini ya. Yang pertama yaitu dari ruas garis dari titik A langsung menuju ke titik D, itu yang pertama. Oke. Nah, untuk yang lain lagi di sini ada ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik D, yaitu kita bisa mulai dari titik A menuju titik B ya. Setelah itu menuju ke titik D. Nah, atau bisa juga ya dari titik A ke titik B ya, setelah itu ke titik C, setelah itu dari C ke titik D. Nah, ketiga ya, ruas garis ini menghubungkan dua titik ini. Tapi kita tahu bahwa ruas garis terpendek ya, ruas garis terpendek itu adalah apa? Ruas garis terpendek yaitu ruas garis AD ya, dari titik A langsung ke D. Nah, sehingga jarak titik A ke D itu sepanjang ruas garis AD ya, atau sepanjang rusuk kubus ini. Nah, seperti itu untuk konsep pemahaman kita jarak titik ke titik. Oke. Dan yang perlu lagi kita ingat yaitu teorema Pythagoras ya, di sebuah yang perlu kita ingat lagi yaitu teorema Pythagoras. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu ya, sangat membantu kita dalam menentukan jarak. Ya, kita punya segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras terdapat di segitiga siku-siku ya. Nah, seperti ini. Dan misalkan di sini dia A, ya, titik A, titik B, titik C. Nah, di mana CA itu tegak lurus dengan AB, ya. CA itu tegak lurus dengan AB sehingga siku-sikunya di A. Nah, jadi untuk mencari BC ya, kita ingat kembali BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ya, ditambah dengan AC kuadrat. Nah, dari ini kalian bisa menentukan rumus yang lain. Nah, jadi teorema ini sangat penting lagi untuk kalian review, dan ini sangat membantu kita pada materi kali ini. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal ke latihan kita yang pertama.
Oke, kita lanjut ke latihan soal halaman 12. Nomor 1, di mana di sini diketahui 5 seberaturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Nah, kita akan gambarkan terlebih dahulu ya. Misal gambarnya seperti ini. Maaf kalau tidak terlalu rapi ya. Kita buat seperti ini. Nah, katanya apa? Ini adalah alasnya ya, dengan tadi alas berbentuk segitiga sama sisi ya. Kita buat tandanya. Alas segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Nah, seperti ini. Dan setelah itu apa? TA dia tegak lurus dengan bidang alas. Nah, ini TA-nya ya. Tegak lurus berarti ya seperti ini. Oke, tegak lurus seperti ini dengan bidang alas ya. Kita gambarkan lagi seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita kasih nama ya. Ingat tadi katanya TA itu tegak lurus dengan bidang alas. Nah, seperti itu. Oke, kita kasih nama di sini T ya. Di sini A karena tadi TA yang tegak lurus dengan alas. Ya, A, B, C. Nah, di sini diketahui panjang AB 4 akar 2. AB di sini 4 akar 2. Nah, otomatis kalau AB 4 akar 2, maka ini sama dengan ya, AB itu sama dengan BC ya, sama dengan AC karena dia merupakan segitiga sama sisi ya. Ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, selanjutnya TA ya. TA itu sepanjang 4 cm. Nah, TA ya, atau jarak T ke A itu, titik T ke A itu yaitu 4 cm. Nah, yang ditanya apa? Tentukan jarak antara titik T dan C ya. Titik T ke titik C. Nah, berarti ini titik T-nya, ini titik C-nya. Berarti sepanjang ini. Nah, ya. Nah, bagaimana kita mencarinya? Ingat teorema Pitagoras. Nah, jika kita perhatikan, ini akan membentuk segitiga siku-siku TAC ya, dengan siku-siku di A karena tadi TA itu ya tegak lurus dengan sisi alas ya, dengan bidang alas dia tegak lurus, sehingga TA ini juga tegak lurus dengan AC ya, jika kita gambarkan segitiganya seperti ini. Nah, ini di sini T ya, T, ini A dan ini C. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, yang mau kita cari adalah TC. Ya. Tadi yang diketahui bahwa AC di sini 4 akar 2 ya, dan TA di sini 4. Nah, kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di mana TC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Nah, berarti TC sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Nah, sama dengan AC tadi panjangnya 4 akar 2 ya, kita kuadratkan. Ditambah dengan AT sepanjang 4 cm. Nah, kita kuadratkan sehingga di sini kita peroleh 4 akar 2 dikuadratkan yaitu 32 ditambah dengan 16 ya, sehingga di sini kita peroleh akar dari 48. Ya, jawabannya di sini sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, sehingga jarak antara titik T dan C ya, ini tadi TC itu sepanjang 4 akar 3. Seperti itu untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. Ingat ya, 5 segi 6 beraturan. Nah, diketahui ya panjang AB ini 10 cm
Nah, karena dia beraturan, pasti BC juga 10 cm, CD 10 cm, DE 10 cm, dan EF juga 10 cm. Dan TA ini sama dengan 13 cm ya. TA di sini 13 cm. Nah, titik O merupakan titik tengah garis BE ya. Titik O di sini adalah titik tengah garis BE ya. Ini dia. Kita misalkan titik O-nya di sini. Ya, ini adalah titik O seperti ini. Dan garis dan apa? Di sini tentukan jarak antara titik T ya, ini adalah titik T ke titik O. Ya, kita gambarkan dulu ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini. Kita berangkat dari titik T menuju titik O. Nah, seperti ini dia kira-kira. Dan ya, karena ini merupakan 5 segi 6 beraturan, sehingga panjang ruas garis BE itu 2 kali panjang BC atau AB, karena dia segi 6 beraturan. Nah, sehingga tadi karena O adalah titik tengah ruas garis BE, maka panjang BO ya, panjang dari ruas garis BO itu sama dengan ruas garis AB, yaitu sama dengan 10 cm. Nah, sehingga untuk mencari jarak antara titik T ke O, maka di sini kita perhatikan bahwa garis T O itu tegak lurus dengan garis BE ya, sehingga di sini terdapat siku. Nah, sehingga kita bisa gambarkan ini ke dalam bentuk segitiga ya, segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari jaraknya kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Nah, jika kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Ya, siku-siku ini adalah titik T. Oke, dan ini titik O, ini adalah titik B. Sebenarnya sama aja ya, bisa kita manfaatkan segitiga TOB atau TOE, hasilnya sama aja ya, yang manapun boleh ya. Boleh juga TOE ya, tidak masalah, sama aja hasilnya. Oke. Nah, sehingga di sini OB tadi 10 cm ya. Jangan lupa ya, ini siku-sikunya di TO karena TO tegak lurus dengan BE ya. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik T ke O ya, ini yang akan ditanya. Nah, panjang titik T ke B ya, ini pasti sama dengan panjang TA ya. Karena apa? Karena dia merupakan 5 segi 6 beraturan, sehingga untuk sisi-sisi tegaknya ini ya, untuk sisi tegaknya yang berbentuk segitiga ini juga panjangnya sama. Ini ya, ini dia. Kalau 5 seperti itu, panjang sisinya ini sama. Ini dia. Karena dia beraturan ya, karena dia adalah 5 segi 6 beraturan. Sehingga TB di sini sama dengan berapa tadi? 13 cm ya. Oke, atau kalian pun tadi memakai TA juga tidak apa-apa ya. Ini TA ke sini dan ini ke sini, kita gunakan AO ya, atau OA. Itu sama aja, sepanjang 10 cm juga. Nah, kita akan selanjutnya kita cari panjang garis TO atau jarak antara titik T ke O. Kita manfaatkan teorema Pythagoras ya. Di sini kita tahu TO kuadrat ya, itu sama dengan apa? TB kuadrat ya, dikurangi dengan OB kuadrat. Nah, sehingga di sini TO sama dengan akar dari TB kuadrat dikurang OB kuadrat. Nah, hasilnya adalah TB kuadrat, di sini TB 13 cm ya, kita kuadratkan dikurangi dengan 10 kuadrat.
Hasilnya yaitu 13 kuadrat itu 169 dikurangi 100. Nah, sama dengan 69. Sehingga panjang ruas garis TO ya, ini sama aja dengan tinggi limas, yaitu akar 69 cm. Sehingga jarak antara titik T ke O yaitu panjang ruas garis TO atau tinggi limas, yaitu akar 69 cm. Nah, seperti itulah untuk mengerjakan nomor 2. Ingat, yang mana saja tadi bisa kita gunakan segitiganya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 3 pada latihan halaman 12 ini, dimana di sini kita perhatikan gambar yang sudah diberikan ya. Diketahui di sini panjang AB itu 5 cm ya. AE sama dengan BC ya, AE sama dengan BC sama dengan EF. Nah, kita tahu di sini bidang alas ini berbentuk jajar ienjang ya, sehingga sisi yang saling berhadapan itu panjangnya sama ya. Nah, ini tadi panjangnya 4 cm. Nah, yang bagian A di sini yang ditanya itu jarak titik A ke titik C ya, jarak titik A dan C. Oke, kita gambarkan dulu ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini. Ini adalah titik A dan ini adalah titik C ya. Kita tarik garis. Dia membentuk diagonal bidang AC ya. Oke. Nah, kita bisa manfaatkan teorema Pitagoras ya dengan siku-siku di B. Nah, ini dia. Atau bisa juga kita manfaatkan segitiga ADC dengan siku-siku di D, yang manapun bisa kita gunakan. Ya, kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Ini adalah titik B ya, dan siku-sikunya di B. Ini adalah titik C dan ini adalah titik A. Nah, AB atau BA ini tadi sepanjang 5 cm ya, dan BC itu sepanjang 4 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak titik A ke C ya, ini yang ditanya. Sehingga AC kuadrat teorema Pitagoras yaitu sama dengan AB kuadrat ya ditambah dengan BC kuadrat, yaitu sehingga C sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AC sama dengan AB panjangnya tadi 5 cm, sehingga di sini 5 kuadrat ditambah dengan BC panjangnya itu 4 cm, sehingga 4 kuadrat. Nah, sehingga kita perlu di sini AC sama dengan akar dari 25 ditambah 16 ya, yaitu akar dari 41. Sehingga panjang dari ruas garis AC yaitu akar dari 41 cm. Maka jarak antara titik A dan C itu sepanjang 4 akar dari 41 cm. Nah, bagian B. Bagian B yaitu jarak antara titik E dan C. Kita gambarkan lagi ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini, yaitu antara titik E dan titik C. Nah, ini adalah titik E dan ini adalah titik C. Kita tarik garis lagi. Nah, sehingga jarak antara titik E dan titik C ini ya adalah sepanjang ruas garis EC atau sepanjang diagonal ruang garis EC. Nah, bagaimana kita mencarinya ya? Ini bisa aja kita kerjakan
Untuk menghitung jarak antar titik E dan C, kita akan menggunakan segitiga EAC dengan siku-siku di A, ya, dengan siku-siku di A. Nah, jika kita gambarkan, ya, kita gambarkan dia seperti ini. Maaf ya. Nih, kita gambarkan dulu. Dengan titik A di sini, ya. Ini adalah titik C dan ini adalah titik E, ya. Siku-siku di A. Nah, kita tahu bahwa tadi jarak antara titik E ke titik C adalah sepanjang ruas garis CE atau EC, ya. Nah, AE itu tadi panjangnya 4 cm, ya. Ini ada 4 cm. Nah, sedangkan tadi AC sudah kita cari sebelumnya, yaitu sepanjang akar 41. Yang kita akan cari yaitu EC. Nah, kita manfaatkan lagi teorema Pythagoras. EC sama dengan, ya, akar dari AE kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, maka kita peroleh di sini AE sama dengan 4 cm, maka 4 kuadrat, ya, ditambah dengan akar 41 kuadrat. Nah, sehingga di sini kita peroleh hasilnya yaitu 16 ditambah dengan 41. Kita peroleh akar dari 57 cm. Sehingga panjang ruas garis EC yaitu akar 57 cm. Nah, maka jarak antara titik E dan titik C yaitu panjang ruas garis EC berarti akar 57 cm. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu bagian C, jarak antara titik A dan G. Kita gambarkan dulu ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini, ya. Jarak antara titik A ke G, ini adalah titik A dan ini adalah titik G. Kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, untuk mencari jarak antara titik A dan G atau ruas garis A ke G, ya, ini adalah diagonal ruang juga. Kita akan menggunakan segitiga AEG, ya, segitiga AEG. Segitiga AEG dengan siku-siku di E. Karena AE tegak lurus dengan EG, sehingga siku-sikunya di sini. Nah, oke. Di sini tadi AE kita sudah tahu panjangnya berapa. Nah, EG yang belum kita tahu, kita akan cari. Nah, kita tahu di sini bidang tutup, ya, tutup dari bangun ruang ini berbentuk persegi, sehingga EF itu panjangnya sama dengan FG sama dengan HG, ya, sama dengan EH, yaitu sepanjang 4 cm. Sehingga untuk, ya, bagian C di sini kita buat bagian C. Pertama kita cari dulu panjang dari EG, ya. Itu juga kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari dengan siku-siku di sini, ya, di F, karena FG tegak lurus dengan FE. Ya, berarti di sini EF kuadrat ditambah dengan FG kuadrat, ya. EF 4 cm, maka di sini 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, sama dengan akar dari 16 tambah 16, ya, sama dengan akar dari
32, yaitu 4/2 jika kita sederhanakan. Nah, setelah kita peroleh EG, maka sudah tidak kesulitan lagi kita untuk mencari jarak antara A ke G. Kita gambarkan dulu segitiganya. Oke. Dengan siku-siku di E, ya, ini adalah E, titik E, ya, ini A, dan ini adalah G. Nah, yang ditanya yaitu jarak titik A ke titik B. Oke, di sini yang ditanya yaitu jarak antara titik A ke G, ya, ini yang tadi ditanya. Nah, kita tahu bahwa E ke A itu sepanjang 4 cm dan E ke G yaitu sepanjang 4/2. Nah, sehingga untuk mencari panjang ruas garis AG, yaitu sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. Nah, sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 4/2 kuadrat, sama dengan 16 ditambah dengan 32, yaitu akar dari 48. Jika kita sederhanakan, ini menghasilkan 4/3, ya. Sehingga jarak antara titik A ke titik G yaitu sepanjang ruas garis AG, yaitu akar 4 ya, sepanjang 4/3 cm. Nah, seperti itu untuk penyelesaian di latihan soal halaman 12. Cukup sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatannya, dan selamat pagi.